Hai, welcome back to my channel. Nah, teman-teman, ya kali ini saya akan bercerita tentang Abu Nawas ya. Dan semua kalian tahu bahwa Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Di suatu ketika, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Nah, akan tetapi si Abu Nawas ini telah hilang entah kemana sudah berhari-hari. Mungkin karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumahnya di malam hari. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu," kata sang istri. "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Hah? Apa?" kata istrinya. "Berani-berani kau menjual raja dan menjadikannya budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" kata sang istri pada suaminya. "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak dan jadi budak itu sengsara," kata suaminya Abu Nawas. "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu," kata sang istri. "Menurutmu apa ya yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku?" tanya Abu Nawas dengan wajah cemas pada istrinya. "Pasti kau akan dihukum berat," ujar sang istri. "Wah, gawat kalau begitu. Aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan," ujar Abu Nawas. Abu Nawas lalu masuk ke dalam kamar. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat, lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati," tangisnya. "Hah? Abu Nawas mati?" kata tetangga. "Iya," cerita sang istri Abu Nawas dengan terisak-isak sambil menangis bahwa suaminya telah meninggal. Selang tak lama, kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut, kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, yang menyenangkan dan menghibur. Nah, sang raja pun telah melihat tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya. Baginda Raja merasa terharu dan menitiskan air mata. Lalu beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka yang mulia," kata sang istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon, sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat semua," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas yang terakhir." Baginda pun menyanggupinya. Dan kemudian jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang yang luas. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras. "Syukur," katanya. "Alhamdulillah." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas segera berdiri dan berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda kaget juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku," jawab Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. "Jadi kau masih hidup?"
Iya Baginda, segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang. Kurang ajar kau Abu Nawas, ilmu apa yang kau pakai? Kata Baginda, ilmu dari Maha Guru Supi hamba Baginda. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit, Baginda pun menggerutu dengan kecewa. Nah, sampai di sini dulu ya untuk cerita Abu Nawas yang mengocok perut kita ini ya. Next time kita ketemu lagi dengan cerita Abu Nawas yang lebih seru lagi. See you, bye bye, see you next time.